Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul kembali di pertemuan ini. Salam kita salam kepada kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita dari alam dunia alhamdulillah menuju alam yang sangat apa kabar ibu? Apa ya belajar tentang stunting udah pernah dengar ya? Kemarin kita udah pernah bahas sedikit, tapi ini lebih jelasnya nanti kita akan bahas kembali. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan nafas. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar apa bu? Baca ini pohon mangga ya. Meskipun gambarnya acak-acakan, pokoknya secara keseluruhan dari mulai akar, batang, ada ranting, ada buah dan ada daun. Nah, di sini ini bisa jadi sebuah harapan. Pohon ini jadi sebuah pengharapan untuk kita sebagai orang tua terhadap anak. Nah, saya minta tolong dari kertas yang saya bagikan tadi ada 3 kelompok dari 4 orang dan 5 orang. Silakan pegang kertasnya. Nah, di sini ada buah. Nah, boleh tolong ditulis di kertas itu pengharapan ibu-ibu ketika anaknya nanti sudah besar. Harapan apa? Setiap manusia, setiap orang tua pasti punya harapan ya, agar anaknya seperti apa nanti masa depannya gitu. Jadi kita tolong setiap kelompok buat di kertas tadi pengharapannya. Setelah itu nanti tempelkan di buah. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Menjadi anak yang pintar, mengerti kepada orang tua, anak yang soleh, berbakti pada orang tua dan bisa saling menghormati antar manusia. Harapannya anaknya bisa membanggakan orang tua dan bisa menerapkan hidup sehat, bisa mengikuti organisasi anak muda yang berkaitan tentang bangsa dan negara. Yang kedua, mendukung apa yang disuka atau dilakukan asalkan dia lakukan hal yang positif, mengajari dia hal-hal yang positif dan memberi teguran jika melakukan kesalahan dengan cara yang baik. Yang terakhir, menerapkan nilai-nilai agama, mendapatkan anak menempatkan anak ke tempat belajar agama. Kita kasih tepuk tangan lagi. Kita artikan sebagai sebuah harapan. Kalau akar itu kita artikan dengan usaha. Hubungan antara harapan dengan usaha itu berkaitan erat. Jadi kalau kita konsisten, kalau kita maksimal melakukan usaha, otomatis buahnya akan lebat, bagus. Kalau kita pupuk, kalau kita siram, ya kan? Kalau kita rawat. Nah, begitu pula dengan anak. Kalau kita kasih usahanya yang baik sejak dini, sejak 1000 hari pertama kehidupan. Tahu? Kemarin udah ya. Dari mulai kehamilan hingga anak berumur 2, erat hubungannya dengan stunting. Ya, stunting sehingga dapat membentuk anak yang berprestasi. Nah, udah pernah dengar ya stunting kemarin? Udah. Apa itu stunting, Bu? Gagal pertumbuhan. Ada lagi? Apa lagi? Pertumbuhan tinggi anak tidak sesuai dengan usia atau umur, tidak sesuai dengan usia rata-rata anak yang lain. Itu namanya. namanya stunting.
Kira-kira menurut ibu-ibu penyebab terjadinya stunting apa? Kurang vitamin. Kurang vitamin bisa, gizi buruk bisa, apalagi penyebab terjadinya stunting. Kalau ibaratnya bisa, stunting itu bukan anak yang pendek ya. Kalau pendek kan biasanya ada yang keturunan. Nah, stunting itu nggak mesti pendek. Jadi kalau keturunan kan ya kita mau maksimalin juga nggak bisa kalau misalnya keturunan. Jadi stunting itu bisa akibat kurang gizi, kurang sehat, jambannya kok kotor, nggak terpelihara, nggak pernah cuci tangan pakai air mengalir atau pakai sabun. Ada lagi penyebab lain? Cacingan boleh. Apalagi? Kalau imunisasi kira-kira nyambung nggak? Anaknya nggak pernah diimunisasi menyebabkan stunting nggak? Iya. Terus ada lagi penyakit yang terjadi secara terus-menerus itu penyebab stunting nggak? Iya, ya juga. Nah, jadi penyebab stunting itu yang pertama anak kurang gizi. Jadi yang harus kita terapkan yang pertama seperti ini tadi, pola hidup yang sehat. Seperti jambannya harus bersih, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, hal-hal sepele yang kita lakukan setiap hari ini membawa dampaknya nanti ke masa depan anak. Mungkin nggak sekarang, nak cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kita memang agak berkoar-koar terus dengan anak. Cuman dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, apalagi di usia emas. Anak usia emas itu anak 0 hingga 2 tahun. Nah, akan menumbuhkan seperti yang ibu-ibu harapkan tadi dengan usaha kita yang itu tadi, seperti pemberian gizi yang cukup dan seimbang, pola hidup yang sehat, disekolahkan dengan baik, kemudian kesehatan di rumah juga baik, kemudian kondusif atau tidaknya kondisi dalam keluarga mempengaruhi juga. Mungkin pemikiran anak kalau misalnya kita ribut sama suami, mungkin dia juga akan terasa terganggu kejiwaannya ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu dampak dari terjadinya stunting itu apa? Dampaknya kurang nangkep, daya tangkapnya kurang, bisa apa bu? Putus asa boleh. Ada lagi dampaknya terhadap kehidupan anak. Kalau anak mengalami stunting, kira-kira dampaknya seperti apa? Kurang perhatian. Dampak gagal berkembang, metabolisme dalam tubuh anak tidak. Demikianlah tadi video singkat mengenai permasalahan stunting. Semoga video yang kami sampaikan tadi membawa manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak.